Shalom, perkenalkan nama saya Yulian Anggrani Miranti Besi, NIM 10420210031, kelas A, Prodi Pendidikan Seni dan Konseling Kristen. Saya akan membawakan materi tentang motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar. Apa pengertian motivasi? Pengertian motivasi yaitu suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Pernyataan ini sejalan dengan Hamsa B. Uno dalam RIA V 2012. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. B. Motivasi dalam belajar. Menurut Elida dalam RIA 2012, teori motivasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teori kebutuhan adalah teori yang mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak akan puas hanya dengan terpenuhi satu kebutuhan, tetapi ia akan puas jika semua kebutuhan terpenuhi. Yang kedua, teori humanistik. Teori ini percaya bahwa hanya ada satu motivasi, yaitu motivasi yang hanya berasal dari masing-masing individu. Yang ketiga, teori behavioristik. Teori ini berpandangan bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungan. Satu tingkah laku yang bermotivasi terjadi apabila konsekuensi tingkah laku itu dapat menggetarkan emosi individu, yaitu menjadi suka atau tidak suka. C. Jenis dan sifat motivasi. Yang pertama, jenis motivasi. Jenis motivasi ada 2, yaitu yang pertama, motivasi primer. Adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua, motivasi sekunder. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap, dan emosi dalam belajar, terkait dengan komponen penting seperti efektif, kognitif, dan kurasif. Sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam upaya pencapaian prestasi belajar. Yang kedua, sifat belajar. Sifat belajar ada 2, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. D. Unsur-unsur yang mempengaruhi belajar. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar ialah yang pertama, cita-cita atau aspirasi pembelajaran. 2. Kemampuan pembelajar. 3. Kondisi pembelajar. 4. Kondisi lingkungan belajar. 5. Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran. 6. Upaya guru dalam membelajarkan pembelajar. Kesimpulan dari materi ini yaitu motivasi belajar adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan suatu proses belajar. Motivasi juga menyangkut mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya sehingga seseorang mau melakukan kegiatan belajar. Fungsi motivasi sebagai berikut. Pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, penseleksi perbuatan sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Sekian materi motivasi belajar dari saya.